procurement, ya. Sekarang strategi saya ganti juga karena minggu lalu ada yang tidak aktif. Jadi kita ganti lagi strategi ya. Dan berlaku untuk mata kuliah Pak Raymond semuanya PJJ. Oke. Now, siapa yang tahu apa itu procurement? Itu semacam pembelian Pak untuk pengadaan barang. Iya. Siapa ini? Yuma Pak. Wah, tumben. Pagi-pagi Yuma. Habis lulus ujian ya, habis lulus. Udah siap dia Pak. Langsung panas ya. Udah siap deh ya. Oke Yuma, benar. Terus procurement ini pada dasarnya kita mau mengadakan pembelian pada barang-barang yang kita inginkan ya untuk dalam project. Key performance-nya, ini kelihatan ya? Atau belum? Kelihatan. 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 Jadi dari e-learning saya buka dokumen tuh masih bisa kelihatan ya? Masih. Oke, tapi kalau dari folder nggak bisa kayaknya. Folder saya nyalain gitu kayaknya nggak bisa. Oke, berarti dia baca aplikasi. Oke, konsepnya adalah there be significant legal obligation. Ya, jadi legal obligation dan penalty tied to procurement process. Wow. Oke, jadi di sini kamu membeli barang ya berdasarkan ya legal obligation. Jadi harus obligasinya secara legal ya, nggak boleh bawah tangan, nggak boleh korup ya. Nah saya juga pernah ikut proyek pemerintah itu, aduh gampang sekali korupnya ya, cuman saya nggak mau. Indonesia kasihan sekali ya. Oke, there can be significant legal obligation and penalties. Jadi penalties juga ya, hukuman atau denda dan seterusnya yang berkaitan dengan procurement process. Oke, kita maju saja. Tren dalam procurement management. Kalian semua udah lulus ya mata kuliah apa? Keras sekali ya, tak buka satu ini headsetnya. Kalian semua sudah lulus PBK kan ya? Sudah Pak. Dapat berapa kamu? Lumayan Pak, lumayan bagus. Pak David ya? Pak Wira Pak. Pak Wira. Oh Pak Wira. Wah, Ya, Pak. enak dong Pak Wira ya. Pasti bagus nilainya ya. Apa Pak? Iya, kampus UMN ini memang dosennya dewa-dewa ya. Perlu tambahan Pak Eko nih ya biar lebih baik lagi. Oke. Now, sekarang dalam procurement yang kamu harus pentingkan adalah advance in tools. Tools kamu harus yang paling advance ya, jadi jangan ketinggalan. Sekarang industrial apa? Ada istilah industrial 4.0 revolusi ya, revolusi industri. Apa artinya itu? Ada yang tahu? Yang ini Pak. Iya. Ya, siapa yang Pius duluan aja Pak. Pius. Oke, Pius. Apa Pius? Ciri-cirinya apa? Ya, ciri-cirinya revolusi industri 4 itu apa? Ya. Terus? Ada lagi? GoPay, OVO, digital semua, digitalize Pak. Digitalize, terus ya. Tadi siapa? Selain Pius, suara siapa tuh? Hai? AI, terus? Gimana deh? Udah mau
Apa? Yang ada di atas langit tuh, Pak? VR, cloud. Cloud, ya. VR. Terus yang jurusan pemindahan kamu namanya apa tuh? Big data. Big data, ya. Itu. Dan malu-maluin lulusan UMN patah-patah ngomong revolusi industri. Lulusan mana tuh? Dosen siapa? Sekarang manajer-manajer kayak gitu loh. Dosennya siapa? Malu-maluin. Ya, padahal memang kamu nggak belajar. Ya, nanti kalau, Pak Raymond pernah ngomong nggak revolusi industri 4.0? Pernah ya, ngomong ya. By question doang. Right. So, kamu harus mengikuti ya persyaratan industri 4.0. Yang lainnya sudah tinggalkan sudah ya, nggak zaman sudah ya. Oke, next. More and advanced risk management. Wow. Jadi di sini kamu menggunakan risk management yang more advanced. Masih ingat risk management kemarin? Ada yang ingat? Awas keluar di ujian ya. Bahannya sampai risk ya, UAS ya. Yang minggu ini enggak ya. Jadi bahannya dari 8 sampai 8, 9, 10, 11. Oke? Ada 4 soal. Gampang-gampang kok ya. Nah, soalnya ngelanjutin UTS kamu yang bisnisnya sama dengan yang kemarin. Ya, saya nggak tukar-tukar. Oke? Ya, Pak. Oke, sebutkan ada yang tahu nggak sesuatu tentang risk management? Minggu lalu kamu belajar. Apa yang kamu tahu sih tentang risk management? Setiap orang harus jawab ya. Yang nggak jawab nggak saya absenin loh. Sekarang metodenya Pak Raymond begitu. Saya mau coba, Pak. Siapa nih? Chandra, Kelas itu Pak. harus aktif. Nggak aktif nggak seru. Chandra, Pak. Nama siapa? Chandra, Pak. Oh, Chandra. Kenapa Chandra? Apa misalnya? Jadi risk management itu kayak pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko gitu, Pak. Iya. Terus contohnya, modelnya, metodenya yang kamu tahu apa? Sebentar. Contohnya apa ya? Bentar. Itu yang kemarin ya, Pak? Ya. Oh, itu kayak avoidance, sharing. Sharing, ya. Avoidance, ya benar. Siapa nih? Ramanza, Pak. Ramanza. Keren Ramanza, masih ingat ya. Oke ya, Ramanza udah bener ya. Avoiding ya. Transfer, ya kan? Oke, itu bagian-bagian dari risk management. Oke, next. Pertanyaan ya. Saya harus bikin pertanyaan berapa orang yang datang hari ini? 36. Harus ada 36 pertanyaan nih. Oke. Changing contracting processes. Jadi di sini nanti kamu bikin kontrak, tapi nggak di mata kuliah nih. Ya, saya nggak udah bisa lah bikin kontrak ya. Ada yang belum pernah bikin kontrak di sini? Halo. Atau gini, siapa yang sudah pernah bikin kontrak di sini? Kontrak apa, Pak? Kontrak apa saja? Pengajuan magang, Pak. Ya boleh lah ya. Apa isinya itu izin? Isinya ya nama, job desk-nya isinya apa aja. Habis itu mulai kapan sampai kapan, pembimbingnya siapa. Sedih banget itu yang kamu ketahui tentang kontrak. Ya enggak juga sih, Pak. Tapi kita juga udah bikin kontrak kok di MPSI ini. Kalau kita sepakatnya kalau change-nya gimana. Iya. Tapi kalau nggak ada yang berani jawab tuh, Jin. Takut ditanya ya. Nggak tahu sih, Pak. Tapi udah pada bikin semua kok, Pak. Semua Udah kelompok. bikin ya. Mm-mm. Ya. Oke. Changing contracting processes. Oke, kemudian logistik dan supply chain management.
Apa yang kamu ketahui tentang logistik dan supply chain management? Ada yang bisa keterangin? Mau coba Pak, Boleh, siapa nih? Andika. Andika, apa Andika? Kamu udah lulus ya? Kalau supply chain itu dia lebih ke gimana buat proses-proses dari ngolah suatu barang gitu, dari barang jadi gitu ya Pak. Terus? Itu buat nge-manage mana orang-orang yang terlibat di proses produksi Orang doang. sama sistem-sistemnya, cara kerjanya. Ya, boleh Andika. Keren Andika. Ini kamu apa berarti? Kamu yang supply chain ya, SCM ya. Meskipun saya lebih suka ujung-ujungnya itu selalu ke duit. Ya, jadi kamu nggak akan berguna kalau kamu cuma bilang proses, sistem, orang, ya kan. Kamu itu kan berguna buat bos kamu ketika kamu bisa konversi itu ke uang. Ya. Berarti kamu udah layak jadi bos. Ngerti nggak Andika? Ya Pak. Ketika kamu cuma bisa memperbaiki sistem, membuat orang jadi kerja lebih baik, itu still there, masih di sana. Tetapi yang level atas itu sudah convert those things into money, ya. Itu udah level-levelnya orang paling tinggi di perusahaan. Ya, kalau kamu nggak bisa itu, ya belajar dulu memang sistem itu apa dan seterusnya. Ya, step by step lah ya Andika. Well done. Right, next. Teknologi stakeholder relation. Ini biasa aja ya. Teknologi dan stakeholder relation. Trial engagement. Nah, ini engagement. Jadi kamu harus pegang tuh ya. Orang-orang yang ada di sekitar sellers. Orang-orang yang penjual-penjual barang tersebut ya. Oke, kira-kira siapa sih potensial sellers bagi project kita, siapa aja? Ada yang nggak tahu? Klien, Pak. Apakah klien itu seller? Dan dalam project kamu butuh beli barang kan? Paling seller kali Pak, seller atau buat vendor gitu. Siapa seller? Siapa itu contohnya siapa? Ayo. Ya kita yang beli malahan kalau procurement. Kamu kalau project itu nggak mungkin nggak beli barang loh. Bener nggak? Ada nggak project nggak beli barang? Belilah paling nggak bensin. Ya, paling nggak lu beli bensin. Itu paling nggak. Apa barang-barang apa aja yang kamu beli? Bisa nih Pak. Ya, siapa nih? Siapa nih? Siapa dulu? Halo? Ya, Pak. Siapa? Hana, ya Hana. Kamu apa Hana? Misalnya kalau di dalam project saya nih, kan saya project website nih. Ya. Berarti equipment-nya butuh kayak wifi, terus butuh kayak laptop. Ya. Ya kan? Nah, itu sellernya siapa? Misalnya yang penjual laptop gitu Pak. Iya, Kayak siapa? Asus. Iya, gitu lah. Ya, aku kok cuma tanya gitu aja. Nah, Asus Pak? ya. Udah, nggak apa-apa. Oh. Hana ya. Oke, good Hana. Thank you. Ya, makasih Pak. Next ya. Oke, sekarang kita ke manajemen inputnya ya. Input membuat plan-nya. Inputnya, wow. Step-stepnya seru ini ya. Kamu disuruh bikin procurement statement of work loh. Nah, jadi sebelum kamu lempar ke pembeli, penjual, kamu harus bikin statement of work. Misalnya project kamu membuat komputer, ya kamu tuliskan ya apa yang harus dikerjakan ya.
termasuk instalasinya, kapan harus di delivery, dan seterusnya ya. Kemudian menurut kamu beli barang, kalau kamu beli barang, apa yang kamu pentingkan? Coba, apa saja yang kamu pikirkan untuk membeli barang? Kualitas, Kualitas, harga. Pak. Bentar, nama dulu. Oh, Siapa? saya Pak Ferdi, Pak. Aduh, aku ya matikan aja notasinya. Nah, apa Ferdi? Ada harga, ada kualitas. Ya. Lagi ya. Kamu udah lulus ini kan mata kuliah ini kan? Apa Pak? Belum MBSI Pak. DSS sudah? Saya Dapvis Pak. Oh Dapvis. Oke Ferdi, tadi apa? Barang, harga, terus? Harga sama kualitas. Kualitas, udah? Setaunya itu doang sih Pak. Brand Pak, brand. Oh iya brand. Oh brand ya. Terus apa lagi? Nama kamu Ferdi atau Freddy sih? Dua-duanya ada Pak. Ya Fred. Oke, ada harga, kualitas, brand ya. Terus apa lagi? Kondisi barang, Pak. Kondisi barang. Ini pernah jual beli bekas nih. Siapa nih namanya? Mika, Pak. Mika ya. Oke, Mika ikut kontribusi dia. Kondisi barang. Ya, jadi dulu kondisi barang yang bisa dipakai bekas tuh cuman apa saya pernah cerita itu ya? Ingat Golden Gate itu ada di San Francisco. Tinggal dihilangin depannya San Fran jadi Cisco. Oke, kondisi tadi siapa? Sorry jawab. Pak. Saya dengar your name. Your name siapa? Halo. Mika. Oh Mika. Mika Melvin. Ya. Mika, Pak. Yang nggak suka pisang. Harga pisang berapa sekarang Mika? Aduh, kurang tahu, Pak. Nggak tahu ya, makan doang ya. Oke Mika. Sekarang kamu masih nggak suka pisang ya? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Itu selera aja. Oke, next. Oke, tools teknik membuat plan. Data gathering. Ya, data gathering ini kamu melakukan market research. Ya, kamu lihat tuh harga barang. Kira-kira market research ini untuk harga barang, kamu lihatnya kemana saja? Siapa ini? Bisa jawab. Kemana saja kamu research harga-harga barang? Di internet, Pak. E-commerce. Nama dulu dong ya. Hah? Namanya siapa? Paulus. Iya. Emang ada nama Paulus ya? Ada, Pak. Oh, nggak terkenal sih. Oke, Paulus. Kamu ngeceknya kemana, Paulus? Internet. Ya jelas lah, internet. Iya. Kemana? Di website, Pak. Websitenya apa? Website UMN? Tokopedia, Bukalapak. Nah, gitulah. Kamu jawab tuh apa ya rasanya ya? Kayak tok, salah, gitu loh. Next time nggak boleh kayak gitu ya. Langsung lengkap. Beberapa teman kamu, ada kelas kamu semester 1 juga kayak gitu. Kalau jawab kayak kamu, pendek, salah. Kalau saya bilang, udah pendek, salah. Mendingan jawab panjang. Dari yang panjang-panjang itu kan ada yang bener kan? Iya, Pak. Itu strategi orang menjawab. Makanya orang jawab tuh panjang-panjang, nggak pendek-pendek. Kalau pendek itu belum tentu bener. Oke, Paulus. Tokped. Ya, Tokped itu sekarang paling mujarab ya. Iya. Mana lagi? Udah kalau dulu Bineka ya, zaman saya. Terus ada lagi Mangga 2 apa tuh? Udah tutup. Kaskus masuk nggak, Pak? Kaskus sudah down ya? Iya, tahun jebot. Udah down banget. Tapi kan dulu kan populer banget ya.
Iya, dulu populer. Dulu loh, awal-awal Sifatnya 2000. bisa diskusi antar kita itu malah jadi lebih baik dulu itu. Cuman entah kenapa satu, aku bilang desainnya ya sudah kurang bagus ya. Iya, udah outdated banget kalau misalkan udah dilihat sekarang sih. Dia harus perbaikin, jadi lebih baik sama. Itu aja perbaikin kok, misalnya GoFood gitu kan. Itu kelihatan kok Oh mereka iya, perbaikin benar-benar. terus. Jadi kalian nggak boleh ketinggalan zaman meskipun udah kaya. Amazon juga, kamu bandingin nggak Amazon pertama sama sekarang? Udah pasti beda ya. Iya, Lama-lama. eBay dulu juga kan interface-nya juga beda banget, Pak. Iya, Kayak ya. sangat Tapi aku nggak mau banget ya. make. Gojek awal-awal tuh saya nggak mau make karena saya nggak suka aplikasinya. Ya, saya pertama kali pakai itu Grab duluan. Gojek belum. Oke. Udah, Paulus dengan Tokopedia-nya ya. Next. Data analisis dapat digunakan untuk proses input but not limited to make or buy analysis. Oke. Kira-kira menurut kamu kapan kita beli, kapan kita bikin sendiri? Ada yang mau kasih inputan? Ya, mau coba Pak. Siapa nih? Coba. Yusak Pak. Yusak. Apa? Firza? Yusak Pak. Oh, Yusak. Oke, orang penyanyi ini. Yusak. Ya, Yusak. Bukan rusak ya. Tadi suara kamu agak sedikit rusak, Yusak. Apa Yusak? Jadi kalau bikin saatnya semua material sama kemampuan buat bikinnya Pak. Kalau beli, kalau misalnya kira-kira nggak mampu, bikinnya ya beli Pak. Iya benar. Jadi zaman sekarang seperti itu ya. Kalau manajemen, lo nggak pernah bikin, lo nggak usah bikin. Sadis ya manajemen sekarang ya. Lo mendingan beli. Daripada bikin nggak jadi ya. Oke, Yusak, very good ya untuk data analisis. Right, next, source selection analysis. Source selection analysis yang kita perhatikan adalah satu, cost-nya least ya, hemat lah ya, cost-nya jangan mahal-mahal. Nomor dua, kualifikasi ya. Selection method applies when time and cost of full selection process will not make sense because the value of the procurement is relatively small. Jadi kualifikasi dari si sellersnya ini kamu lihat juga ya. Biasanya orang lihat bintang-bintang sekarang ini ya, atau cendol-cendolnya Kaskus, tapi nggak tahu Kaskus sudah down. Quality based highest technical proposal score. Jadi juga kamu bisa pakai proposal dari sellers ya. Kalau kamu misalnya mau beli server, kamu bikin penawaran pada seller. Nanti seller akan bikin proposal ya. Dia tawarin Sun Solaris ya, triple segini-gini, harga segini ya, Microsoft, IBM, DB2 dan seterusnya. Nanti harga segini, termin pembayaran berapa gitu ya. Dan seterusnya. Quality dan cost base, tetap kualitas ya barang-barangnya. Sama kamu lihat juga apa itu ya? Kalau ada testimonial bisa dilihat itu ya, testimonial. Atau kalau di Tokped itu gambar-gambar dari pembeli gitu ya. Ada yang suka ke hotel nggak? Kalau milih hotel, kamu milih hotel yang kayak apa? Terlalu sering sih, Pak. Terlalu sering? Tapi di luar. Di luar negeri maksudnya? Iya. Ya, maksudnya di luar negeri. Nah, apa kriterianya? Biasanya, kalau menurut saya sih ya, itu sih sebenarnya cuman ini aja sih, Pak. Level comfortable-nya aja atau gimana sih? Gimana keuangannya yang bakal kita tetepin selama beberapa
hari gitu loh. Jadi Heeh. nah misalkan fasilitasnya juga termasuk, juga bed-bednya juga, soalnya kan karena saya biasanya juga keluarga, jadi kan jadi pasti nyarinya yang lumayan besar gitu Pak. Sama mungkin space-nya juga yang gede juga, supaya kalau misalkan mau jalan-jalan juga lebih enak gitu. Kalau bisa jangan yang sempit-sempit gitu. Kecuali kalau misalkan untuk yang ya paling kalau untuk 3 orang mungkin kayak biasanya kasihnya yang 2 bed gitu. Ya, ya. Itu sih Pak biasanya dari space sih, space, Oke, di Singapura, kamu pernah ke Singapura? Iya pernah Pak. Hotelnya hotel apa? Apa namanya ya? Di Orchard apa namanya itu ya? Orchard Road di situ. Grand Orchard kalau nggak salah namanya. Ya, Saya lupa, pokoknya ada di Orchard lah. Itu tempatnya orang Indonesia itu ya? Iya, banyak Pak emang. Oh ya, Grand Park Orchard. Itu kan apartemen Grand orang Park Indonesia Orchard. disewain, itu bukan hotel. Iya, banyak Pak di sana. Gak apa-apa ya, kalau keluar Sering saya ke sana. saranin hotel nggak usah mewah ya. Kecuali kamu memang kepingin tidur di hotel. Terus tidur males-malesan, bolehlah pilih hotel mewah. Kalau habis itu pergi jalan-jalan, no way ya, nggak usah, yang murah-murah aja. Sekarang bule-bule itu dia backpacker semua ya, karena backpacker itu sudah cukup comfy ya. Iya. Sama teman bareng-bareng rame-rame. Tahu kapan? Mungkin kita nggak tahu. Mungkin kalau kamu udah lulus sudah jadi manajer bisa lah ketemu alumni di sana ya. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Kita kan tetap kalau sama Pak Raymond pasti terus mereka sampai mereka lulus pasti ketemu terus. Okay. Where are we now? Sole sources. Buyer ask specific sellers to prepare technical and financial proposal. Ya, negotiation. There is no competition. Oh ini gini. Bagaimana kalau yang source-nya tinggal sendirian, ya sendirian saja. Nah, bagaimana? Apakah kamu selalu setuju itu? Kalau kamu selalu beli barang di situ aja, menurut kamu baik nggak itu? Setuju Pak. Ya siapa nih? Marcelena. Marcelena, tumben nih. Iya. Dari mana? Jambi ya? Enggak Pak, dari Bangka. Oh Bangka, di Jambi siapa? Iya. Lupaku. Oke, Marcelena dari Bangka. Kalau kamu beli barang terus-terusan di toko itu baik apa tidak? Kalau suka barangnya sih nggak apa-apa Pak. Soalnya kalau barangnya bagus, reviewnya bagus, sama udah nyoba barangnya, beli terus bagus. Terus jadi pelangganan dari tokonya. Ya gitu ya. Kalau barangnya sama kali ya. Kalau barang baru gimana? Kamu masih ke toko itu apa enggak? Kalau saya beli barang lihat review orang sih Pak. Jadi kayak lihat testimoninya yang udah beli. Jadi nilainya dari situ. Iya. Saya setuju juga ya. Saya juga termasuk orang yang suka beli barang di satu tempat terus. Iya. Ya, setuju. Jadi satu ya, tuh harga sebetulnya apa ya? Misalnya harga barang tuh 10 juta.
Loh, kok sepi? Paremonnya DC. Ya, deh. Oke. Pak Remon ulang tahun tuh. Hari ini. Iya, gue liat di Facebooknya. Ucapin, gengs. Nanti Serius lu, aja. Cek? Iya, sumpah. Serius? Heeh. Ya udah nanti Pas rame-rame absen, aja pas kalau ada. absen. Oh, Pas absen. absen, Oke, oke. heeh. Pas jelasin. Gak sopan. Udah makan siang, Mik? Udah dong. Yum udah makan siang, Yum? Udah barusan. Mantap. Iya kan puasa, gimana sih? Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo. Halo, Pak. Pak. Tahu nih. Halo, Pak. Ya. Tidak revolusi industri nih masih.
masih putus-putus ya. Sedih ya ini. Kita ngomongin project management. Oke. My God. Halo. Masih kedengaran? Masih. Wow. Masih, Internetnya serem ini. Mungkin karena saya habis download game 3 gigaan, habis mungkin pulsanya. Oke. We try best we can. Secepat-cepatnya nih ya, terpaksa. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Bisa aktif ya, kalau enggak saya nggak tahu saya masih on air atau sudah cut. Right, oke. Kita tadi sampai ke soul resources ya. Tadi Marcelina ya. Terus ya kita jadi dulu waktu saya masih di IT dulu kita beli barang ya. Misalnya budgetnya satu komputer misalnya 10 juta ya. Toko itu juga jual misalnya dia jual 9 juta. Biasanya saya suruh dia up ke 10, tapi saya nggak minta uang loh ya. Saya minta tambahin hard disk. Tambahin hard disk external lah, tambahin RAM, pokoknya pas aja 10 juta. Keren kan? Jadi komputer di tempat saya itu semua bagus-bagus. Karena semua sesuai budget dan bisa kalau sudah sold agency itu enaknya ya itu bisa kita nego harga atau belinya ke dia terus. Langganan tiap bulan bisa beli 3 komputer loh. Printer belum lagi. Servis ke dia juga, komputer ke dia juga. Bahkan rak server ke dia juga, ya. Jadi menarik itu soal resource. Kemudian ada fixed budget, ya budgetnya terbatas sih biasanya ya. Budget itu selalu dibuat terbatas biar kita harus nego dulu sebelum membeli barang, ya. Right, demikian. Nah, project management plan ini sebetulnya banyak, cuman saya nggak akan nge-push kamu bikin sehebat profesional. Nanti kamu cuma bikin satu tabel saja sederhana ya. Saya sudah sederhanakan, sehingga nggak perlu bikin metrik, timetable, mampus nanti ya. Kita sudah pada sibuk ini, week 12. Oke, seharusnya dalam project procurement itu harus ada how procurement will be coordinated ya, siapa yang organize, siapa PIC-nya, siapa nyari datanya, siapa nyari harga dan seterusnya ya. Kemudian timetable, ini perlu kamu buat timetable-nya kapan beli server, kapan beli printer dan seterusnya. Procurement matrix ya, ini kamu define kayak DSS sama kamu tentukan siapa pemenangnya kira-kira gitu ya. Kalau udah pernah ikut DSS pasti tahulah caranya ya, udah banyak metode ya. Stakeholder roles ya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang terikat, siapa yang harus melakukannya, responsibility ya. Kemudian constraint dan assumption, apa saja hambatannya dan asumsi-asumsinya ya. Kemudian legal jurisdiction ya, ya bagian legalnya. Kemudian determine whether independent estimate will be used and whether they are needed evaluation criteria. Jadi apakah harus dievaluasi, apakah kita perlu independent estimates ya. Independent estimate itu kamu bisa pakai kalau di luar negeri itu ada, kalau di Indonesia kayak nggak pernah dengar. Kalau di luar negeri itu misalnya ya, halo. Iya Pak. Iya. Kedengeran Pak. Iya Pak. Orang beli rumah. Kamu bisa ke independent estimator. Dia yang bisa estimate harga rumah segitu. Dan tepat segitu. Kalau di Indo nih, kagak. Suka-suka yang ngejual ya. Nah, kalau kamu di luar negeri, kalau mau suka-sukanya yang ngejual, itu juga nggak boleh suka-suka kamu. Kamu harus ikut, apa namanya itu ya, bidding itu apa ya? Apa bidding itu kayak itu loh, siapa nawar paling tinggi tuh, apa namanya? Lelang, ya. Jadi kamu nggak bisa kayak Sumarekon ini, saya nak udel nih, 1 miliar, 2 miliar.
studio 1 miliar. Indonesia ini kasihan orang-orang dibodohi terus ya. Dan mau dibodohin. Bangga lagi beli apartemen studio 1 miliar. Nggak ada estimator. Ya. Kalau di sana nggak ada itu yang bisa lewat dari estimator. Itu semua pas gitu ya. Oke. Dan harga rumah di sana bisa turun. Kalau di sini nggak diturunin. Mungkin turun, tapi kebanyakan menahan. Oke. Kemudian risk management issue. Ya, tahu kamu belajar kemarin ya. Kira-kira kalau kita beli barang kan bisa rusak, cacat, nggak dikasih barangnya. Kadang juga gitu loh. Makanya sukaan kita pakai sole agency tadi ya. Itu lebih baik. Tapi ya perlu direview juga sometimes every years. Pre-qualified sellers ya. Pre-qualified sellers tadi yang sole agency, the sole sellers ya. Oke, procurement strategy. Oke, dalam mau membuat pembelian, kamu harus lihat delivery methodnya, sama kayak Tokped ya. Delivery methodnya ada GNI. Ini bisa sharing nggak? Kalian kalau delivery method di Tokped sukaan apa yang metode delivery-nya? Gojek, si cepat. Gojek ya? Kan ada pilihan banyak. Tergantung, Pak. Tergantungnya itu apa? Kenapa kamu terakhir kamu beli apa di Tokped? Terakhir saya beli apa ya? Kayaknya masker deh. Masker. Iya. Ya, siapa nih? Usual banget. Alvin, Mbak. Alvin. Oke, Yeah. nggak apa-apa. Justru saya suka kayak gini yang jujur-jujur gini. Alvin, kamu kenapa? Oke, kamu beli masker. Terus kamu pakai delivery methodnya apa? Kalau saya sih terakhir pakai Gojek, Pak. Gosen langsung gitu, instant. Jadi Gosen. kayak mereka, Kalau Gosen iya itu gosen berarti- langsung. Jadi kayak, penjual kirim ke kamu? Iya, jadi enggak. Jadi kayak Pak, jadi yang dari sananya mereka tuh ngasih barangnya ke Gojeknya. Nah itu Gojeknya itu yang nganterin barangnya itu ke saya langsung gitu di gitu. hari yang sama biasanya. Iya. Gosen. Tapi biasanya ada juga yang, ya biasanya juga misalkan ada yang mungkin yang terlalu jauh gitu, misalkan dari Bekasi ke Jakarta tuh biasanya nunggu sehari dulu full baru bisa mereka kirimin gitu. Ya, ya. Tapi yang terakhir kamu pakai apa? Soalnya, Pak. Kenapa, Pak? Yang terakhir pakai apa? Kalau saya Gojek, tapi kalau misalkan yang dari luar biasanya atau misalkan yang adanya aja ya Pak ya di sana ya kan, misalkan paling JNE paling Pak. Saya paling kalau nggak JNE paling Ninja yang paling saya sering gunain. Tahu nggak, kita harus menghindari ya, tapi saya jadi negatif ini ya. Nggak tahu, saya selalu punya pengalaman buruk soal kantor pos. Atau kalian punya pengalaman buruk juga nggak? Kenapa kirim barang di kantor pos itu kadang nyampe, kadang kagak gitu? Nah, itu saya nggak tahu. Iya, Saya sih, saya juga sebenarnya pernah beberapa kali pernah bermasalah juga sih Mbak sama soal barang, tapi nggak tahu juga sih ini apa karena posnya doang yang salah kasih saya barang. Soalnya saya juga pernah kejadian gitu kayak mereka ngasih saya barang yang salah, terus baru beberapa bulan kemudian mereka baru nemu barang yang bener gitu. Di pos apartemen saya pernah kayak gitu saya. Ya, jadi Di barang yang saya kemarin kasih dibalikin lagi gitu ke mereka. aduh. Ya masih ada terjadi kayak gitu ya. Iya Pak, masih sering saya. Saya udah 2 kali kalau nggak salah itu. Apa yang salah di alamat-alamat tuh? Apa yang salah ya? Ya, kalau alamat sih jarak Iya, sortingan itu. sorting. Ya, dan Kadang juga pengirimnya masih nanya-nanya alamat lengkap juga Pak, walaupun udah di-submit di Tokopedia-nya juga. iya, karena itu sender dan receiver itu kadang alamat nggak jelas ya. Nah, kenapa alamat bisa nggak jelas? Kalau gitu sih ya,
Saya sih biasanya langsung semuanya Pak, saya masukin kayak kode pos, sama kabupaten, kecamatan, apa segala macam itu semuanya saya masukin di Tokopedia. Cuman kadang masih ada yang nanya-nanya aja Pak, minta alamat kan, lengkapnya Pak. Kamu kan orang yang cukup ngeh kan tentang resiko ya kan? Kamu pasti aja semua email, HP. Jadi kalau ada apa-apa nggak mungkin salah dong. Iya. Ya. Saya bisa memaklumi ya kalau kita udah nggak mungkin suratan lagi ya. Kalau dulu masih surat-surat ya. Orang-orang biasanya dulu di luar tuh masih punya PO Box sendiri. Saya juga punya PO Box dulu. Jadi surat-surat saya semua ke box itu. Saya tinggal ngambil di kantor post office dekat rumah sana. Ya. Yang di rumah itu juga nyampe, cuman banyak kan isinya iklan. Orang masukin iklan gitu. Ya kalau kamu di luar negeri itu banyak tuh yang masukin iklan gitu. Sama koran Cina tuh. Oke ya. Ya itu delivery method. Make sure, aku juga suka delivery method tuh, aku suka yang langganan juga ya, karena lebih murah dan mereka pasti jaga nama sama langganan ya daripada yang kalau udah terbiasa juga pasti Bapak kerasa kok. Iya, dan dibantu kadang kan jemput gitu kan, daripada kita yang barusan kita ngantri lah. Kalau kamu kesana, makanya saya kalau selalu ragu kalau misalnya mau ganti-ganti yang baru gitu, makanya saya selalu pakai aja yang biasa gitu, karena biasa pakai JNE atau NIJ ya pakai aja anak gue itu gitu. Berusaha dalam hidup itu kita punya teman banyak, termasuk delivery ya, itu penting. Iya. Mereka bisa murah dan mendahului kita gitu, misalnya ya tadi ngantri kan, dia lihat kita udah sini nanti tayo gampang enak kayak gitu. Indonesia tuh mafia-mafian gitu cocok di sini, gudangnya gitu, mafia bisnis tuh di Indonesia harus mafia, kalau nggak jalan. Oke. For professional services, delivery method include buyer, seller, provider with no subtraction, buyer, service, provider with subtraction. Ini banyak, cuman ini aja deh ya. Gak perlu lah, tapi intinya kalau saya lebih sukaan kita punya satu kenalan ya. Whatever the theory is. Nomor satu ya selain kenal, dua ya dekat juga. Kalau enggak kan dia nggak bisa jemput atau kita kesananya mahal. Oke. Contract payment types. Nah ini penting, payment types. Oke, siapa yang bisa tahu ada berapa macam payment types? Tunai sama non tunai. Kalau kalau tunai udah jelas, cash ya. Kalau sekarang dianjurkan tidak pakai tunai ya. Kalau non tunai apa aja pilihannya? E-money paling, kayak OVO atau apa gitu. E-money ya, OVO ya. Kalau duitnya banyak masa pakai e-money sih? Langsung BCA sih saya biasanya Pak, virtual account paling. Virtual account? Virtual account langganan berarti itu ya? Iya. Kalau nggak langganan apa? Kalau nggak langganan apa ya? Ini masih Alvin ya? Iya, masih saya Pak. Tadi sama siapa tadi? Ada dua Pak. Ya, tadi siapa yang e-money tadi? Sebelum Alvin siapa? Siapa? Pius? Hans atau Pius nih? Pius Pak, Pius Pak. Pius Hans. Pius yang Hans ya. Oke, kamu pakai apa Pius? Gitu ya, kamu percaya sama OVO ya? Iya, jadi selalu batasin ya untuk hal-hal yang beresiko. Saya lebih suka ke bank aja langsung daripada OVO-OVOan gitu. Kalau bank dia tanggung jawab dan terpercaya. Kalau pihak ketiga kayak gitu, saya masih belum yakin ya. Karena kalau nggak boleh besar-besar ya, mungkin 2 juta lah ya, sesuai anjurannya Bank Indonesia.
Apalagi sifatnya yang card apa itu? Apa namanya, flash itu ya, itu jangan banyak-banyak ya. Oh, jangan banyak-banyak di tempat-tempat kayak gitu tuh ngeri. Ya soalnya dia IT base. Terus tidak di-cover dana dari bank itu sendiri dan Bank Indonesia. Kalau ada apa-apa hilang loh uang kamu. 20 juta hilang. Tapi kalau bank nggak mungkin. Karena tiap hari mereka report dan Bank Indonesia ada reportnya. Kalau memang ada yang hilang atau gimana, Bank Indonesia nombokin gitu. Ya, jadi uang kamu dijamin nggak hilang di bank. Kecuali ya tadi juga kasus Bank Senturi. Bank Indonesia males juga itu karena Bank Senturi kan kayak bank apa itu, bank bypass dia suka bank itu lah. Nggak tahu lah kita nanti saya salah ngomong. Oke, next. Right, procurement fase ya, fases dari procurement ini kamu bisa tentukan. Pertama dia kapan harus store atau serahkan, nomor 2 kapan masuk pembayarannya ya. Jadi secara delivery-nya kamu tentukan kapan saja dan secara pembayarannya juga ya. Sama kriteria procurement performance dan macam-macam nih boleh-boleh aja. Tapi saya nggak serumit ini ya. Biasakan kalau manajemen itu makin simple itu makin applicable ya daripada terlalu ruwet ya. Kalau terlalu ruwet tuh udah susah melakukannya, suka lupa juga. Kalau simple tuh gampang ingat dan applicable. Oke, bid dokumen. Bid dokumen nih ya kadang kalau untuk misalnya lelang atau kamu melakukan penawaran itu mereka melakukan bid ya, mereka lelang, mereka ngebid berapa, misalnya 10 juta pakai amplop tertutup bisa, penawaran tertutup, ada juga yang penawaran terbuka ya, di bentuk lelang gitu ya, seperti itulah maksudnya. Ini ada beberapa condition, request for information itu kamu tanya ke reseller itu untuk menanyakan dia lebih lanjut ya. Request for quotation, udah belajar PBK semua nih kan? Apa tuh quotation? Ada yang tahu? What is quotation? Surat penawaran bukan? Penawaran? Ya penawaran. Surat penawaran yang diberikan kepada pelanggan kayaknya Pak. Ya. Yang buat melakukan permintaan. Pembelian, ya benar. Siapa nih? Alvin lagi. Oh, Alvin lagi ya? Iya. Ya, Alvin, benar sekali. Tapi kamu ngambil rezeki orang tuh. Oke. Iya, terakhir ya, Pak. Terakhir. Oke, request Pak, ini saya jadiin Bapak host ya. Ini saya selalu jadi host nih, Pak. Really? Iya. Kok bisa? Iya, mungkin gara-gara Bapak tadi ke DC kali, Pak. Aha, oh gitu. Ya udah kamu aktif aja ini terus. Saya jadiin host ya Bapak ya sekarang ya. Ya boleh. Oke. Oh karena saya ke cek terakhir kamu ya. Oh karena saya masih. Iya. Halo, semua bisa dengar saya? Bisa Pak. Iya Pak, bisa Pak. Oh makanya Alvin aktif deh ya. Hostnya sampai berapa orang ya? Saya belum coba. Pastinya agent bisa jadi host juga di sini. Dan terakhir request proposal. Kamu bisa minta proposal pada seller ya sebelum memutuskan. Oke, statement of work, source selection kriteria yang saya bilang tadi, capability, capacity. Oke, ini kita tanyakan kita masih 14 orang yang jawab, padahal di sini ada 30-an. Siapa yang tahu what is capability and capacity? Ada yang mau jawab? What is capability? What is capacity? Saya Pak mau jawab. Siapa ini? Medina. Tumben Medina. Capability itu kemampuan Pak, kapasitas itu seberapa besar dia bisa seberapa besar kemampuannya. Oke, masih nggak jelas nih.
Kemampuannya capability. Capacity apanya? Contohnya yang konkret apa contohnya? Tar dulu, Pak. Capability memang kemampuan. Tapi kamu jawabnya tadi nggak jelas kemampuan dan besarnya kemampuan. Terus apa bedanya? Misalnya capability-nya itu misalnya ada ini nih Pak, ada agensi, agensi iklan. Nah agensi ini dia agensi iklan tuh kemampuannya, tapi kapasitasnya iklannya itu cuma sebatas iklan sosial media doang kayak gitu. Oh gitu, boleh ya. Ya oke Pak. Sip. Ya, memang SI ini begini, kalian harus latihan. Tiba-tiba kalian disuruh menjelaskan sesuatu yang dadakan ya. Nanti kalau kalian udah biasa jadi project manager itu kayak gini ya, jadi pinter ngeles ya. Dan latihan gitu ya. Jadi nggak mendadak AO gitu. Nah, tapi dalam hal kamu benar-benar nggak tahu, kamu jawab aja nggak tahu atau cuman nggak ngomong nggak tahu. Oh nanti saya email gitu ya. Bahasanya lebih baik ya. Oh nanti saya email. Itu artinya kamu nggak tahu. Jangan bilang, wah saya nggak tahu itu. Aduh, nanti bilang bodoh lagi ya. Ya nanti saya email. Oh, saya nanti carikan yang baik ya, yang paling jelas ya. Gitu, ya. Jadi orang itu diplomatis. Right. Product cost and life cycle cost. Kalau product cost ya jelas ya, harga barang, harga produk. Life cycle cost apa? Ada yang tahu? Saya Pak. Siapa nih? Saya Pak. Siapa yang pertama tadi? Saya Pak. Eliel. Fata Pak. Oh Fata ya. Yang namanya Pak. Yang namanya paling panjang Pak. Oh iya Muhammad Fata apa? Kalau life cycle kan ada yang kayak ini ya Pak. Production, prototype gitu ya Pak. Itu life cycle cost itu cost buat itunya Pak. Mendukung kegiatan-kegiatan di dalam life cycle tersebut gitu. Itu ya. Iya Pak. Ya boleh aja lah ya. Oke, Fata life cycle cost ya. Oke Pak. Next. Delivery date tahu lah kamu ya, tanggal delivery. Technical expertise approach tahu lah ya. Specific relevant experience tahu. Equity of the proposed approach and working plan in response to SOW. Ya statement of work itu kamu butuh ya, apa nih katanya work plan macam-macam dia butuh. Kalau misalnya kamu membuat statement of work, saya mau install server yang gini-gini nih, ya mereka sendiri harus bikin ya. Mereka sendiri punya work plan-nya. Jadi terhadap project kita, mereka juga bikin small project to us gitu ya. Jadi kita minta work plan kamu gimana gitu ya. Itu kalau yang pro, kalau nggak pro dia dadaan ya kayak tahu 500-an itu. Oke. Key staff qualification, availability, competence ini jelas. Financial stability of the firm jelas. Suitability of knowledge transfer program including training. Ini ada trainingnya, kita tahu. Right. Make or buy decision tadi sudah yang jawab. Independent cost estimate. Ini pakai orang 3 atau kamu bisa pakai website ya. Website tuh kadang ada website tukang bandingin harga. Ada tuh website tertentu ya. Pernah tahu kan ada website bisa bandingin harga tuh? Ada Pak. Ada ya. Siapa bisa kasih contoh nih? Ada bisa kasih contoh website membanding harga barang. Nah, barangnya apa saja nggak harus komputer kok. Dan kadang proyek butuh beli obat-obatan juga. Kayaknya ada deh Pak, HP ya Pak. Handphone, smartphone, price.com bukan sih? GSM Arena Pak. Hah? Iya, GSM Arena lebih ke itu sih, detail. Tapi ada harganya Pago, juga Pak. sih. GSM Arena geng. Arena geng. GSM Arena Pak. Namanya Pak. Tulisannya gimana tuh? GSM Arena Pak.
Oh, GSM Arena.com. Iya. Siapa ini? Fatal lagi, Pak. Oh, fatal lagi. Ya, Trivago, Pak. Trivago. Oh, ini siapa nih? Dita. Trivago tuh KW apa sih maksudnya? Hotel. Trivago itu apa? Bandingin harga hotel. Trivago ya, guys. Trivago. TRIVAGO. Oh, ini untuk hotel ya. Oh, bagus ya. Keren. Oh, saya nggak tahu ya. Saya tahunya Traveloka doang. Sama Agoda. Trivago ada ya. Kenapa kamu suka sama Trivago? Apa keunggulan Trivago? Dibandingin Traveloka gitu sama Agoda. Kalau Trivago dia ngebandingin beberapa e-commerce lainnya, Pak, kayak misalkan dari Traveloka, Pergi-Pergi atau yang lain-lain. Oh, justru Traveloka dibandingin lagi sama dia? Iya, jadi beberapa itu dibandingin harga paling murahnya kayak gitu. Wah, keren. Lebih tinggi dari Traveloka nih ya. Oke. Good point. Thank you. Itu hotel ya. Ya, keren. Kalau tiket apa? Siapa yang bisa kasih tahu saya perbandingan tiket? AirAsia, Pak. AirAsia. Ya. AirAsia masa bandingin tiket sih? Kan dia jualan produk sendiri. Kalau bioskop? Websitenya murah tiketnya, Pak. Websitenya murah tiketnya. Oh, gitu ya. Tapi dia nggak bandingin dengan Garuda kan? Nggak sih. Nggak ya? Misalnya? Apa misalnya? Iya, yang buat yang lain apa? Oh, ada gitu. Di websitenya AirAsia. Oh ya? Aplikasi kamu namanya apa? Oh ya? Dia kasih ini penerbangan orang lain. Oh, baru saya tahu. Oke. Tadi tapi yang jawab ini siapa? Halo? Iya, Marcelena ya. Tadi Marcelena ya. Udah dapat Marcelena poinnya ya. Kalau kamu siapa namanya? Oh, Pius juga udah ya. Pius kayaknya bagian nambah-nambahin deh ya. Non tunai lah ya kan. Revolusi industri Pius juga tuh. Oke, I got you some ya, bagus. Jadi sebetulnya kalau kamu bikin bisnis, kadang bikinlah satu website yang compare harga, itu sudah bisnis sendiri ya. Cuman gitu doang. Oke, tadi agent bilang tiket nonton ya. Tiket apa tiket nonton? Tadi smartphone, Pak, yang price. Smartphone. Tadi saya sempat nyebutin nih, Pak, buat bioskop. Itu Alvin kayaknya ya. Oh, itu Alvin. Iya, tadi Pak, saya Pak. Oh, bioskop. Memang masih ada? Iya. Masih, Pak. Kan apa? Bisa pakai Tix ID. Oh, gitu. Enggak, sekarang tiket ini kan kayak tiket pulsa gitu yang jual pulsa nonton itu malah nih. Oh, kalau pulsa kan udah banyak juga pulsa, Pak. Bisa lewat Tokopedia aja sekarang juga udah bisa pulsa. Iya, seperti itu tuh ya. Oke. GoPay juga. Right. Sebetulnya kemampuan kalian cukup bikin ini loh, kemampuan membangun website, terus kalian tinggal cari bisnisnya apa yang bisa dibangun. Tinggal joinan, ada yang di bagian marketingnya, ada bagian developmentnya, sama harus ada yang service ya. 3 itu minimal. Itu nanti kalian bisa di Amazon kalau mau. Amazon kan juga dulunya jauh gak jelek. Oke ya. Kemudian kita conduct, kita punya procurement. Oke.
inputnya banyak ini. Ada bid dokumen, procurement state of work, SOW, independent cost of estimation, and source selection criteria, sales proposal, dan seterusnya. Mari kita lihat bagaimana kita melakukan. Ini saya screen saya kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Ada, Pak. Kadang saya lupa. Main jalan-jalan aja. Kalian komplain ya kalau nggak jelas. Ya Allah. Oke, bagaimana kita mengkondak procurement ya? Tekniknya apa? Ya, tanya sama yang tahu ya. Proposal, technical subject matter, dan seterusnya. Sama negosiasi. Nah, ini yang susah ya. Negosiasi. Oke. Nah, siapa pernah ke pasar malam, pasar barang bekas, pasar sore, whatever the name of the pasar yang tawar-menawarnya kuat? Ada yang pernah ke sana? Saya Pak pernah. Ya, siapa nih? Eliel Pak. Eliel, ya. Pasar apa Eliel? Ya biasa sih kayak bazar doang sih Pak, malam-malam. Beli apa kamu? Ya pasar di pinggir jalan gitu loh Pak. Iya bener kayak gitu. Pasar pinggir Oh, jalan. pasar gitu dadakan gitu? Iya Pak. Oh, jual makanan tapi kan? Iya. Iya Pak, macam-macam Pak. Ada makanan, ada Pasar pakaian kali itu juga, bukan Pak. pasar. Pasar sama pasar beda. Ya, Banyak, UMN kan Pak. juga ada sering basar-basar di Kategorinya hall. juga banyak Pak. Kenapa? Yoga kan Pak. Yoga, kenapa yoga? Halo? Apa lagi tadi pernah ke pasar? Tawar-menawar? Pak. Siapa nih? Kita, Pak. Nurlita. Oh, nggak dengar suara nih Nurlita. Ya, Nurlita, kamu ke pasar beli apa kamu? Pakaian, Pak, biasanya, Pak. Pasar Wah. itu harian, mingguan. Beli ikan Pak. Kalau beli pakaian, ini menarik nih ya, Malika. Kamu nawarnya gimana? Biasanya kan kalau di harga kan kalau dikasih harga misalkan 50.000. Nah, nawarnya tuh dari yang paling rendah dulu, Pak, 15.000. Keren. Iya. Terus Berarti kalau nggak kamu dapet tuh biasanya turun ke ganti lagi gitu. 30% ya, gile. Iya. Kamu lebih Kadang parah tuh dari dapet, Pak Pak, Oscar ya. kadang enggak. Calon ibu-ibu. Mantap Iya. teman saya ini. Nawar harga mati, Pak. Hebat yang saya tahu, teman saya tuh nawar 50% selalu. Ini ada yang nawar 30% ya, keren ya. Wah, Iya, nggak Pak. berantem Kadang sama tuh Pak suka ini. dimahal-mahalin gitu, Pak. Emang sih. Nggak tahu apakah itu penipuan atau enggak ya. Kayaknya jadi Strategi, penipuan. Pak. Makanya Iya, saya Pak, lebih strategi, Pak. strategi. Iya. Biasanya pura-pura Halo. lagi, Pak, biar Jadi putus-putus nih, apakah internet saya atau kamu? Apa? Coba ulangin lagi. Marcelena, Pak. Kenapa Marcelena? Kamu nawar apa? Baju. Halo, tadi suaranya putus-putus, saya nggak dengar. Bisa diulangin ya, Marcelena? Dia kayaknya sinyalnya jelek Pak. Oh, sinyalnya jelek ya. Ya udah, kita lewatin aja ya. Oke. Advertising, ya kadang advertising is communication with users and potential users of a product, service, result. Ya, jadi kita juga bisa lihat di iklan, ya, kalau kita mau beli barang, atau kita juga bisa iklankan, ya, punya kita juga, ya, seperti itu. Oke, iklan nih sekarang. Iklan apa yang menarik saat ini? Indomie Pak. Marjan Pak, Marjan. Makanan Pak. Semua makanan ya, dasar ini ya, work from home semua nih ya. Puasa Pak, puasa. Indomie, Marjan, terus satu lagi, tadi apa? Satu lagi, minyak goreng.
Biskuit Pak. Biskuit. Kulit manggis. Kayaknya makanan kalau puasa akhir kayak lihat, ini Pak. kita hiburan kita cuman ini ya, makanan yang berganti-ganti ya. Sedih ya, work from home nih ya. Hiburan kita cuman menikmati makanan-makanan yang berganti-ganti itu saja. Oke. Ya, iklan yang di sana. Tahu nggak kakak kelas kamu itu sudah ada yang jadi direktur gara-gara kenal bapaknya tuh backgroundnya iklan juga. Sekarang dia megang bukan iklan, internet provider untuk kereta api se-Indonesia. Tahu namanya? Aku lupa nama lengkapnya. Kantornya di sini, dekat UMN. Jadi dia sekarang pegang internet untuk KAI. Jadi dia yang pasangnya tuh kalau kamu naik kereta api pernah? KRL tuh kereta api kereta. Makro ya? ya Pak. Hah? Makro ya namanya. Aku lupa namanya. Dia yang masang iklan-iklan yang ada TV kecil-kecil di kereta api itu. Ya, lihat kalau kamu mau connect internet secara gratis di kereta api, kamu bisa pakai servisnya dia. Itu gratis. Dapat. Oh iya. Tapi nge-lag Pak. Nge-lag banget. Sering saya Pak setiap ke kantor, aduh ini internetnya nggak bisa nyala. Di mananya? Di kereta api atau di stasiunnya? Stasiun ada, kereta api juga ada beberapa yang ada. Di stasiunnya sudah nge-lag, bukan di kereta apinya ya? Iya. Di kereta api kadang juga nge-lag Pak, mungkin emang banyak yang pakai kali Pak, positif aja dah. Namanya juga gratis. Iya. Setiap hari pelanggannya dia memakai jasa dia 200.000 orang. Bayangin nggak? Kalau 200.000 saya kalikan 1.000 saja profit, maka 200 juta setiap malam. Keren nggak? Mantap. Mantap. Keren. Jadi jangan remehin SI, ya kan? Tergantung kalian kan nih sekarang. Kalian mau jadi seperti dia atau gimana gitu ya. Ya kamu sudah mulai mikir-mikir. Nomor satu yang kamu harus pikirkan memang keluarga, bapak kamu, paman kamu, saudara kamu, ya, dan juga teman-teman kamu itu juga relasi kamu, ya. Kayaknya banyakin teman-teman, karena salah satu kunci sukses kita, ya tadi relasi bisnis. Oke, bidder conference itu maksudnya kamu akan conference dengan vendor, ya, vendor. Kamu bisa tanya-tanya dia, ya pokoknya inilah negosiasi juga, ya. Data analisis, kamu analisis lagi teknologinya, tadi kemampuan capability, kapan delivery-nya, harganya, dan solution mana yang paling bagus. Kemudian interpersonal dan team skill, ini juga ya, can be used for include negotiation, ya, negosiasi ini penting. Jadi kadang project manager belum tentu bisa negosiasi ya. Mungkin ada dari tim yang jago negosiasinya. Kayak Nurlita, ini kita perlu ini ya Nurlita ini ya. Nurlita di HIMSI bagian apa ya? Halo. Oh, akademik. Kayak nggak cocok lo bagian purchasing mestinya. Iya, nggak ada Pak bagian purchasing. Siapa tahu HIMSI itu coba ya HIMSI itu berbisnis apa kayak gitu ya. Satu hari kan HIMSI ya punya duit biar banyak. Ngeluarin Pak ya. Iya, ini ada orang Nurlita jago nawar. Iya, di luar negeri itu HIMSI-nya itu ya organisasi atau mereka sebutnya apa itu asosiasi ya, student association. Itu masih bisa punya diskotik ya, mereka punya loh every Wednesday night. Itu diskotiknya ladies gratis. Itu yang punya student loh. Kemudian juga punya dia bar di bawah tuh barnya bagus sekali. Kelasnya kayak kelas apa ya? Ya mewah lah ya, lumayan. Bar, bener-bener bar ya. Terus jadi punya diskotik, punya bar, di atas tuh punya food court. Terus punya hotel musim dingin. Keren.
IMSI-nya di sana. Saya pernah diajak ke hotel musim dingin, ya saya nggak mau, saya takut kalau saya sakit, kan nggak ada obat-obatan. Maksudnya obat yang untuk saya tuh susah nyarinya di sana. Sana obat-obatnya tuh nggak mempan ya, terlalu enteng-enteng semua. Obat Indo tuh kan hebat. Mungkin bener ya, maksud saya COVID ini obatnya ditemukan di Indo, karena Indonesia kalau kasih obat kan kencang-kencang semua ya, bule itu langsung tokcer. Pernah dengar nggak ada ini ya, apa metode plasma ya, transfer plasma? Ada yang dengar? Halo? Jadi Universitas Maranatha menemukan transfer plasma. Jadi bagi orang yang sudah sembuh dari COVID, itu mereka diharapkan 4 hari mentransfer plasma darahnya. Jadi sebagai ini kayak donor, dia ngedonorin darahnya. Itu plasma darah itu bisa bantu ngelawan COVID. Ada benernya sih, tapi dokter paru-paru angkat tangan karena itu bukan ranahnya paru-paru lagi, tapi ranahnya dokter darah dan seterusnya. Bisa jadi ternyata mungkin dokter paru itu kan nggak bisa apa-apa, bikin obat juga nggak bisa, ya kan? Nah, mungkin bisa lewat darah. Darah itu kan sebetulnya bukan pahlawan, tentara kita yang ngadapin penyakit darah juga. Bisa jadi darahnya dibantu bagi orang yang sudah bikin antibodi. Itu katanya sudah berhasil di Maranatha itu ya. Lagi mau dites lagi, siapa tahu jadi program nasional bahkan internasional. Jadi dengan program donor darah gitu aja sudah, asalkan 14 hari sama yang donatur sama yang menerima itu harus cocok nih beberapa tes seperti itu. Ya kabar baik lah ya. Ini menurut saya COVID ini sudah terlalu lama ya. We do nothing or stupid things gitu loh. Atau mereka nggak cepet. Oke, terakhir kita kontrol procurement-nya. Ya, bagaimana cara mengontrolnya? Ada dengan expert judgment. Dalam satu perjanjian gitu, kalau ternyata seller atau provider kamu itu tidak mampu melanjutkan atau ada ketangkep polisi atau whatever, ya harus ada ini perubahan-perubahan tertentu ya di bidang-bidang tertentu. Pokoknya gitu. Jadi meskipun masih dalam kontrak, tapi kalau dia sudah tidak mampu lagi, ya terpaksa kita harus melakukan perubahan-perubahan ya. Kemudian data analisis, ada performance review. Kamu lihat review ini kalau yang kuliah DSS sudah tahu nih ya, bagaimana mereview sellers. Kemudian earn value analysis dan trend analysis. Inspeksi, biasalah dilakukan inspeksi untuk melihat review dari work being performed by the contractor ya. Audit. Siapa di sini lagi bangun rumah? Ada? Ada yang bangun rumah? Ya, ada semacam konstruksi sih di sini Pak, tempat saya, cuman nggak tahu kalau rumah ada bukan. Kalau kamu apa? Papamu ini kontraktor ya? Iya deh kayaknya sih Pak. Nggak tahu, saya juga masih belum banyak tahu juga tentang apa yang lagi dibikin. Pokoknya itu di teras pokoknya di depan rumah saya itu bapak saya kayak lagi bikin kayak rumah, kayak semacam rumah gitu, tapi katanya mau jadiin kayak macam kafe juga atau gimana gitu loh. Saya juga nggak tahu. Itu pokoknya hampir 3 lantai kalau nggak salah itu. Soalnya kan rumah saya 1 lantai nih, tapi halamannya luas. Jadi di luar itu dibikin lagi kayak semacam bangunan gitu lebih tinggi. Bisa juga bakal ada kamar tidur juga, kafe apa segala macam. Saya juga nggak tahu deh itu pakai apa. Iya, jadi kalau yang begituan ya, usahakan kalian terlibat banyak.
Kenapa? Karena itu bisa jadi bisnis sampingan kalian. BCA misalnya. Jadi memang BCA, kontraktor juga ya? iya, BCA misalnya. Dia lebih percaya pensiunan BCA yang ngerjain ini proyek-proyek BCA daripada dia pakai proyek-proyek baru orang kontraktor baru. Jadi ngerjain proyek-proyek BCA itu pensiunan BCA. Bayangin orang bank keluar setelah pensiun ngerjain kantor BCA, renovasi kantor BCA. Ya. Jadi kalau sudah kayak gitu-gitu kalian ikut karena itu bisa jadi ilmu, nggak susah kok. Kuncinya cuman menemukan tukang yang cocok. Menemukan resource yang baik ya kan, yang nggak mahal, kabelnya rapi, nggak konsep-konsep, gitu ya. Itu kok. Dan kalian juga nawarin ya, perbaikin renovasi kamar, apa, dapur, bisa jadi duit sendiri. Teman saya banyak begitu. Sampingannya dia renovasi dapur doang, spesialis dapur. Ya, terus ada kakak kelas kamu, dia sekarang kontraktor office dan sekolah. Jadi kalau yang kontraktor UMN ini enak banget ya, ngerjain sekian kelas ya, tuh semua bangku dia bikin itu ya, bangku, papan tulis, enak banget. Itu kakak kelas kamu ada yang banting setir jadi kontraktor seperti itu ya. Awalnya dia IT programmer, terus mungkin nggak happy dengan penghasilannya, dia pindah jadi kontraktor, bikin ini bangku, meja, meja, bangku, sama peralatan perkantoran, apa saja. Karena kantor itu kan kadang kursinya dia nggak mau kursi beli kan, dia maunya ngeset kan. Belum lagi bahannya itu kan standar, kayak BCA itu udah pasti standar itu kan, meja-mejanya semua standar. Ya. Yang nanti saya tahu kenapa, karena gini ya, BCA itu jumlah pensiunnya lebih banyak daripada jumlah yang masuk sekarang ini. Jadi orang-orang BCA ini udah pada pensiun nih, bos-bosnya nih. Itu mereka di Kelapa Gading, kerjaannya beli-beli aset. Enak ya orang BCA itu ya, pensiunannya beli-beli aset, keren banget bisnis. Gara-gara banyakkan orang bank. Orang bank kan jago akuntansi ya. Investasi jago-jago kan mereka orang bank. Oke, seperti itu. Kemudian audit, bagi yang belajar audit ini tahu apa gunanya audit ya, supaya sesuatu itu berjalan sesuai rencananya ya, seperti itu aja. Acuannya pasti rencananya, SOP-nya ya, seperti itu audit ya. Udah. Jadi kemudian kamu praktek di sini, praktek kamu kerjakan sendiri ya. Nanti project manager masing-masing membuat seperti ini project procurement management template ya, management. Ini kamu cuma bikin produk apa yang mau di plan ya, pembelian, responsibelnya siapa yang melakukannya, kemudian metodenya apa yang dicoba ya, kemudian kuantitinya berapa hours boleh juga, e-commerce delivery date-nya kapan, dan delivery location-nya di mana. Itu aja ya, gampang ya. Nggak ruwet-ruwet, harusnya ada kamu harus bikin statement of works, store, dan seterusnya, nggak usah lah ya. Pak, saya mau nanya. Ya. Itu kita bikinnya proses yang kayak gini cuma step-stepnya aja atau perlu dijelasin juga? Nggak usah, tabel aja ya. Oke. Untuk kalian student nggak perlu resmi-resmi lah ya, agak sedikit fun-fun aja lah ya. Karena nanti di setiap project juga nanti beda-beda tuh formnya. Suka-suka yang bikin form. Kayak form audit kan beda-beda. Ya, suka-suka yang bikin form. Oke. Oke. Halo, kenapa? Ini banyak yang belum jawab pertanyaannya ya. Oke. Kita supaya genap 36, ini silakan 37 sama saya. Yang belum jawab siapa nih? Saya Pak. Siapa? Renaldi Pak. Hah? Renaldi Pak. Renaldi.
Renaldi, apa yang kamu ketahui tentang procurement? Procurement. Proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasukan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis, Pak. Oke, betul ya. Betul. Oke, siapa lagi belum? Saya Banyak Pak. nih. Siapa nih? Jovi, Pak. Jovi. Iya, Pak. Jovi diam aja nih Jovi ya. Oke Jovi. Iya. Apa yang kita lakukan untuk membuat plan procurement? Plan procurement, Pak. Itu nyesuaiin sama misalnya kalau misalnya kita mau bikin barang kan berarti kita procurement-nya misalnya ke industrinya gitu, ke pabriknya. Berarti kita harus pastiin kesesuaian dia sama teknisnya, sama approach-nya gimana, kualitasnya gimana, sama teknis orang-orangnya gitu, Pak. Oh gitu. Iya, Pak, itu, Pak. General sekali jawabnya. Normatif. Ya udah, nggak apa-apa lah ya. Oke, siapa lagi belum? Saya, Pak, belum, Pak. Oke, sekarang coba ya. Sebutkan advanced tools sesuai industri 4.0, revolusi industri. Siapa nih? Frenzen, Pak. Frenzen, apa Frenzen? Sebentar, Pak. Halo, Frenzen. Halo, ya, Pak. Apa jawabmu? Sebentar. Berarti revolusi industri kalian nggak paham banget ya? Tadi udah banyak tuh yang jawab. Mestinya kalian aktif kayak Pius, kayak Alvin. Kan kita cepat selesainya nih. Gimana Frenzen? Ini pakai e-commerce gitu nggak, Pak? No. Pak, boleh saya aja nggak pengen coba? Ya, siapa nih? Eliel, Pak. Apa? Eliel. Kamu bukannya udah jawab tadi? Oh, udah dihitung, Pak. Oh, belum ya? Ya, apa Eliel? Big data, Pak. Salah Ya, satunya. big data. Terus ada blockchain, quantum. Udah satu aja, biar yang lain. Oh iya, oke, Pak. Ntar kita lama lagi. Pak, saya boleh jawab satu nggak, Pak? Ya, boleh. Siapa namamu? Jason. Jason? Iya. Tulisannya gimana? AI. Jason. 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 Oh ya, ada nama Jason? Ada, Jason Pak. Panca? Bukan, Pak. Kamu Jason Ernest. Oh, Jason Ernest. Iya. Adiknya, Pak, adiknya. Adiknya Jason ya. Ya, Jason apa contohnya? Tadi saya sempat dengar itu ada AI. Curang lo jawaban lo sendiri apa? VR. VR boleh. Ya, oke. Pak, Nurlita, Pak. Nurlita udah kan tadi? Pasar tadi? Oh. Laut, Pak. Oh, udah yang pasar itu. Pak, saya, Pak. Frenzen, Pak. Lagi, Pak. Ya, Frenzen apa? Cloud, Pak. Kelapa. Cloud. Oh, cloud. Iya. Oh, akhirnya kelapa. Cloud, Pak. Oke. Cloud, ya. Cloud computing ya, bukan cloud doang. Kalau cloud doang buat hujan. Oke, next. Siapa lagi? Masih ada 12 orang. Enggak, 14 orang nih. Aduh, diem aja kalian nih. Bikin lama aja. Siapa lagi deh? Selena udah belum, Pak? Marcelina udah. Mika udah belum, Pak Mika, Pak. I'll show you my screen ya. Saya, Pak. Nih, kelihatan nggak?
Nomor 1 Yuma, 2 Pius, Ramanza, Eugene, Andika, Saya Pak mau jawab Pak. Siapa nih? Joshua Pak. Joshua. Apa Ya. Joshua? Machine learning Pak. Machine learning, boleh. Pak, saya mau jawab Pak. Siapa nih? Darmadi. Siapa? Darmadi. Darmadi kok diam, tumben. Apa Darmadi? Augmented reality. Augmented reality. Ya udah, boleh lah. Oke. 25. Jawab, Siapa? Pak. Mau jawab, Pak. Siapa nih? Andi, Pak. Andi apa kamu? Ya, Andi Aprilianto, Pak. Aprianto. Kenapa Andi Aprianto? AI, Pak. AI, ya udah, boleh. 26. Siapa nih? Nicholas, Pak. Nicholas, apa Nicholas? Database, Pak. Database apa? Database sistem, Pak. Agak, itu yang lama. Yang lain? Mau jawab, Pak. Apa nih? Biometrics termasuk nggak, Pak? Biometrics. Apanya? Biometrics apanya nih? Kayak sensor fingerprint gitu, Pak. Bisa, tapi yang mobile ya. Iya. Oke. Biometrics. Pak, itu Kenny, Pak. Sensor. Oke. Pak. 27, siapa lagi? Itu tadi saya yang jawab, Pak. Pak, saya boleh nggak, Pak? Mama. Nicholas tadi? Enggak, tadi Bukan saya, Pak. Kenny itu. Tadi bukan Nicholas. Tadi siapa? Bukan, Pak. Biometrics Kenny siapa? Pratama, Pak. Nah, ini dihapus juga, Pak. Kenny Pratama. Iya. Oke, Nicholas belum jawab ya. Pak, saya boleh nggak, Pak? Siapa tuh? Nathan, Pak, Nathan. Nathan, apa jawabmu Nathan? Cyber security, Pak. Oh, ya boleh, cyber security. Ya, Pak. Terus siapa lagi? Siapa nih? Andreas. Apa Andreas? Blockchain. Iya, blockchain. Terus, 29, siapa lagi? Saya, Pak. Siapa nih? Kevin, Pak. Kevin apa? E-wallet, Pak. OVO, GoPay. Iya, siapa Kevin apa namamu? Ignatius Kevin. Oh, Ignatius Kevin. E-wallet ya. Terus apa lagi? 30. Pertanyaannya apa? Halo Pak, saya Pak. Siapa nih? Christophorus. Theophorus ya? Christophorus. Oh, Christophorus. Christophorus itu gimana sih? Forus gini ya? Ya gitu bisa jadi Pak. Apa Christophorus? Cosimo. Blockchain. Udah dijawab temennya, yang lain. Boleh. Kalau mau itu sih, Pak, saya Pak. Apa? Saya Pak, boleh nggak Pak? Boleh lah, siapa namamu? Yoga Pak. Yoga, apa yoga? Additive manufacturing. Apa itu maksudnya? Halo? Halo? Bentar. Halo Yoga? Halo? Suara saya masih kedengaran? Proses di mana materi digabung chip kontrol komputer Pak. Itu dia bisa membuat objek 3 dimensi dengan material yang ditambahkan bersama. Ya, apa? Berarti perintah 3 dimensi, ya kan? Iya tuh. Pak. Nah, udah satu aja. Yang lain, bentar nggak lama kita ini. Saya Pak. Siapa? Chandra Pak. Chandra. Apa Chandra? Misalnya autonomous robot Pak. Autonomous robot. Iya. Boleh. Wih, udah ditanyain. 32, 33. Siapa? Ya, Pak. Ya? Siapa nih?
Cognitive computing, Pak. Apa tadi? Cognitive computing. Komunitas computing. Kognitif, Pak. Kognitif. Oh, kognitif. Oke, kognitif boleh lah ya. Computing ya. Terus siapa lagi? 34. Saya, Pak. Siapa nih? Hans, Pak. Hans, apa Hans? Biomedical engineering, Pak. Say it again, apa? Biomedical engineering. Biomedical engineering, kenapa? Jadi kayak misalnya yang dulu-dulu buat deteksi heart rate kan harus dicek itu, tapi sekarang bisa pakai image processing. Iya, Salah benar. satu metodenya PPG itu, Pak. Iya, iya, image processing, boleh. Yang nomor 33 Kevin, Pak. Oh, itu Kevin ya. Kevin apa? Alexander. Alexander. Oke, 35. Hampir habis nih. Saya, Pak. Enggak ada. Tinggal 2 orang. Siapa? Saya, Pak Nicholas, Pak. Oh, akhirnya Nicholas. Apa Nicholas? Driverless car bisa gak, Pak? Yang mobil ada supir, Pak, yang otomatis. Bukan drive-thru, itu auto ya. Auto drive. Iya. Iya, auto drive. Drive-thru itu kan McDonald. Oke, 36 terakhir. Pak, saya Christopher tadi, Pak. Coba konsultan bisa nggak, Pak? Oh iya, Christopher. Apa Christopher? Konsultan. Konsultan apa? Keuangan. Enggak, bukan. Nggak bisa ya? Ini pertanyaan tentang ini, Christopher, revolusi industri 4.0. Apa aja? Christopher belum nih. Berarti 2 orang ya. Satu lagi siapa yang terakhir? Halo? Siapa Ya, terakhir Pak, nih? hadir. Ada yang belum jawab? Ini kita 37 orang. Harusnya sama saya. Berarti kalian sisa 36. Ada satu lagi yang belum jawab nih sama Christophorus juga. Berdua. Siapa nih? Cryptocurrency sudah belum ya, Pak? Siapa nih? Saya Christopher tadi ya. Ya boleh lah. Tuh. Ya, terus siapa lagi? Crypto keren namanya. 36. Siapa nih terakhir? Belum jawab. Last but not least. Halo? Iya, Pak. Saya, Pak, kayaknya. Siapa kamu? Sandro, Pak. My God, Sandro. Iya bener. Apa yang terjadi, Sandro? Kamu kok semakin Sandro? Jaringan saya lagi jelek, Pak. Putus-putus. Oh ya, apa jawabnya biar cepet? Tadi pertanyaannya revolusi 4.0 ya, Pak? 4.0. Apa aja contohnya? Teman-teman udah bisa sekarang. Ini udah ada ini belum, Pak? Chatbot, Pak. Chatbot. Oke lah, boleh aja ya chatbot ya. Oke, ya udah. Akhirnya semua udah pada absen ya. Ini apa kita MPSI. Oke guys, kita absen sekarang ya. My OMN. Diperkirakan kalau metode plasma transfer tadi berhasil, Indonesia akan bebas COVID di 17 Agustus 2020. Pas Indonesian Merdeka. Masih lama. Iya bro, lama. Nggak bisa cepet. Ini nggak bisa apa-apa dokternya. Aku sebel banget sih dokter-dokter tuh. Aduh. Why you are so slow? Bosan Pak di rumah, Pak. Iya, padahal mereka tuh kan kayak angkatan bersenjata. Kalau mereka lelet lama kan mati semua. Kan dokter-dokter ini kayak nggak diperlakukan sebagai angkatan bersenjata, nggak bagian dari pertahanan. Padahal mereka bagian dari pertahanan. Kalau bangsanya sakit semua kan mati di bangsa. Nggak tahu dokter, aduh. They make us like this.
we are making like procurement management plan. Download student tapping, pasti nggak ada yang tapping. Kevin ada, Agent ada, Chandra ada tadi. Enak ini ya, Andika ada, Renaldi ada? Hadir, Pak. Kamu udah jawab tadi? Udah, Pak. Harusnya ya. Yofi ada, Yusak tadi ada, Andi ada, Yoga ada, Nicholas ada, terakhir. Ini pertama ada, Darmadi ada, Ernest Jason. Darmadi kok diklik hilang. Jason juga. Eliel ada berkali-kali. Nathaniel ada? Ada, Pak. Oh, Nathan ya. Kamu bilang Nathan sih ya. Andreas ada. Fata ada tadi. Paulus ada. Ignatius Ferry ada. Hans Pius berkali-kali. Hans Davin. Oh, satu lagi Hans Davin ya. Tadi ada ya? Davin? Ada, Pak. Yosua Lazarus ada nih? Ada tadi ya? Yosua? Halo Yosua. Apakah kamu ada Yosua? Tadi ada kok, Pak. Tadi ada, Pak. Dia jawab, Iya, Pak. tadi jawab. Ya, Pak. Saya ada, Pak. Tuh. Mana Yosua? Saya, Pak. Saya Ada nih Pak, Yosua. Pak. Ada, Yang Pak. machine learning tadi ya? Iya, Pak. Machine learning. Oke. Hampir kamu absen. Kamu kemana tadi? Koneksi saya, Pak. Oke. Lagi down. Henry Pak. tadi nggak jawab ya, Henry? Pak, ada Kamu apa? jawab apa? Mana Henry? Ada Pak. Ada Apa Pak. kamu? Ya, kamu jawab yang mana? Aku hadir. Hadir. Ya, Nggak jawab tadi, Pak. Tadi jawab belum? Udah poin kan katanya udah katanya. Katanya udah itu, udah 6 poinnya. Oh gitu. Nggak Maksudnya bisa. jawab lagi. Apa? Oh, Ya, itu 3. Apa? Hendri, apa nih Hendri? Apa? Apa jawabmu? Teknologi revolusi industri 4,0. Oh, poin itu absen ya? Ya. Oh, Sekarang poin absen. absennya harus jawab pertanyaan. Kalau enggak diabsenin. Ya, Pak. Karena bolak-balik gua dikobrolin, saya sudah Pak. Udahlah gini aja, kita tanya aja semua. Kayak apa? Misalnya apa? Apa, Andri? Apa, Pak? Revolusi industri 4,0 contohnya apa? Oh, revolusi industri 4,0 ya? Contohnya kayak ini, Pak, kayak kayak ini, Pak. Peralihan dari yang biasanya repetitif digunakan oleh orang-orang jadi pakai mesin, Pak. Kayak yang di pabrik, Pak. Pakai Kalau mesin masih revolusi versi 3. Yang versi 4-nya apa? repetitif, Pak. Repetitif. Ya, yang bisa yang dilakukan berulang-ulang pakai mesin jadinya. Allah. Kelebihannya 4,0 apa? Apa? Repetitif pastilah repetitif. Maka kamu pakai Gojek sekali kan berkali-kali. Terus apanya yang bikin dia 4,0? Ini Pak kan yang orang yang kayak di pabrik itu kan yang pakai orang itu kan kayak ini ya, kayak yang kayak orang yang maksudnya kayak di mobil gitu ya, kayak yang mindahin barang gitu, kayak Pindahin barang terus itu diganti sama mesin, Pak. Oh gitu. Ganti mau robot. Ya udah boleh lah ya, yang di atas tuh ngambil barang itu. Iya.
Ya, boleh. Cuman bedanya apa? Dia dikendalikan oleh siapa? Maksudnya yang dikendalikan Ya, robot itu ada yang mengendalikan nggak? robot ada Pak, manusia yang ngendaliin. Apaan manusia? Otomatis Pakai apa? Pak. Robot sih Pakai bisa disetting otomatis Pak. Ya, pakai apa? Ya, nyeting otomatisnya itu pakai apa? Diatur di programnya Pak dari manusianya. Diatur di komputer. Hendri ini. Oke, Hendri, lain kali lebih jelas lagi ya jawabnya ya. Iya Pak. Christophorus tadi ada. Alexander Kevin ada. Hana ada. Alvin Zaki. Zaki ada tadi? Yes. Oh, kamu Alvin soalnya ya? Iya, Alvin. Aku taunya Zaki. Ya, Oh Zaki. iya. Kalau Zaki gue tahu, Alvin gue mata di siapa nih Alvin? Michelle kemana Michelle? Ya Alvin Zaki Pak. Ya, ingatnya Alvin aja Pak. Ya, aku lupa Alvin. Jarang kalau Zaki Pak. Sama kayak Fajriani aku nggak tahu, Anwar tahu. Michelle tadi ada? Michelle nggak ada ya? Marcelina ada. Lukman Yuma nomor 1. Sandro terakhir. Enggak, Hendri terakhir. Friendzone ada. Ramansa ada. Kita ada. Edina ada. Nurlita ada. Di pasar tadi ya, pintar nawar. Keren Nurlita ya. Kalau kita beli barang lewat Nurlita aja ya. Melvin, Mika. Yang suka pisang itu. Iya. Oke, yang absen cuma Michelle. Michelle ada? Tidak ada ya. Oke, ketua kelasnya siapa nih? Izin. Oke, Ayo Pak. Jin. Sebelum kita kena lagi internetnya. Pak, ngomong-ngomong happy birthday ya Pak. Waduh, Bapak ulang tahun nggak ngomong-ngomong ya Pak. Happy birthday, Pak. Happy birthday, birthday, Pak. Pak. Happy birthday. Happy Happy birthday, Pak. Pak Raymond. Happy birthday, Pak. The best Pak. Happy birthday Pak. Bless you, Pak. Iya. Bless you, Pak. Birthday-nya di rumah saja. That's all Pak. Iya. Bagi-bagi Tahu. poin ya Pak. Oke, good luck. Waduh, Tambah nilai ya Pak ya, motivasi ya Pak ya. Pak, poin saya kurang Pak. Nah, udah. Yang hadir hari ini semua dapat poin tambahan ya, Wise. Ini mantap. Makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih ya Pak. Makasih, Pak. Oke, I'll tap. Asik jadi 5. Selamat, Mika. Tinggal di save Pak, tinggal di save. Iya, ini I need to go. Oke, tinggal di save. Marcelina. Oke, thank you Marcelina. Oke guys, so thank you for today ya. Kita nggak ada KP ya? Nggak ada Pak, nggak ada. Aman. Bagus sekali. Minggu depan siapin presentasi PMP dan produk atau service yang kamu janjikan ya. Misalnya web, berarti web. Kalau prototype kamu tentang mobile ya. Oke, so besok ada 2 presentasi. Saya boleh nanya nggak nih Pak? Boleh. Jadi kan kita presentasi minggu ke-13 itu semua kelompok ya Pak? Iya. Karena untuk presentasi yang kita mau kasih lihat itu laporannya atau gimana nih Pak? Iya, kalau PMP-nya laporan saja. Tapi kalau produknya kan apa? Prototype. Prototype kamu pakai apa? Kan ada yang pakai Figma, ada yang pakai apa lagi? Mockup apa gitu. Oh, kita perlu bikin presentasinya atau kita langsung kasih laporan aja gitu Pak? Iya, nggak tahu. Makanya mockup itu kan software-nya beda-beda. Kamu pakai apa mockup-nya? Saya sih pakai itu. Nah, pakai HTML CSS. Jadi coding langsung gitu, Pak.
Boleh, nggak apa-apa. Ya, Berarti kan ditunjukkan aja nanti ya. Make sure link-linknya itu bekerja, ya. Linknya aja, nggak perlu entry-entry-nya nggak perlu. oh, saya pikir itu perlu bikin Microsoft PowerPoint-nya, Pak. Nggak usah, yang penting nanti jalan, ya. Pak. Untuk waktu presentasinya berapa menit ya, Pak? Ya tergantung kalau ini beda-beda ya, paling nggak kan kita 150 menit. Ini kelompok ada berapa ya, Jin? 7 atau 5? Bentar, harus cek lain lagi. Kayaknya 5 deh ya. Nggak apa. Cuma 5. Kalau 5 kan 150 menit, bagi 5 berarti 30 menit per Sekitar kelompok. 30. Cukup lah ya. Oh, jadi kita dibatasin. Tapi kamu jangan 30 menit lah. Kan sudah sampai tanya jawab itu. Jadi 30 menit itu Q&A ya, Pak? Termasuk juga Q&A? Iya, kan pernah dulu kan project charter kamu presentasi udah pernah kan? Ya seperti itu. Tinggal ditambah softwarenya kamu yang kamu janjikan. Oke, Pak. Sama Cuman satu lagi nih, Pak. Make sure kita cek juga. Mungkin izin cek dulu. Requirement-nya sesuai nggak itu ya? Dengan softwarenya itu. Berarti final check ya sebelum presentation ya? Iya. Ini Dari dianggap PMP, KPI, habis itu apa lagi? Saya lupa. PMP, KPI, project charter. Habis itu sama penilaian perlu nggak sih Pak yang project manager menilai anggota-anggotanya? Itu minggu 14. Oh ya, oke. Jangan dipenuhin nanti nggak ada waktu. Oke, sorry. Minggu 14 ada lagi ya. Oh ya. Oke, Jin, kamu lihatin juga Bu Yanti ya. Oke, siap. Siapa tahu dia kesulitan. Nah. Oke. Pak, saya ada pertanyaan lagi nih, Pak. Untuk Ya, presentasi kita perlu ada pakai baju formal gitu nggak, Pak? Nggak ada lah, ini work from home. Yang penting tidy aja ya. Jangan berantakan. Satu pertanyaan Jadi lagi. kita Oke. maaf. Oke. Nggak apa-apa, nanti dulu aja. Nanti gini. Oke. Pak. Gimana, Pak? Ya udah pasti kita kayak gini aja biar nggak terlalu pakai breakout, kita nggak pakai lah ya, nanti malah putus. Itu kan untuk bagus untuk ujian magang dan skripsi aja. Kita tetap seperti ini, cuma nanti yang kelompoknya aja yang aktif ya, bergantian ngomongnya, bergantian sharing screen-nya. Jadi kalian sudah atur siapa yang ngomong siapa yang ngomong apa. Jadi ada kontribusi itu masing-masing anggotanya ya, gitu. Oke, Pak. Jadi presentasi seperti itu, ya bergantian bicara. Kemudian langsung aja kita tanya, Kevin dan Ignatius dan Izin akan siap juga bantu pertanyaan. Ya, any question lagi? Iya Pak, one last question. Apa? Tes dulu aja. Pak, kan masih ada poin yang kurang nih Pak. Kira-kira ada tugas tambahan nggak sih Pak? Ada. 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 Kita pasti selalu jalan pintasnya tugas tambahan untuk yang kurang poin ya. Nah, apa tugas tambahannya? Nanti Izin akan tanya saya. Kita masih rahasiakan. Oke Pak, terima kasih. Oke, ya nanti tergantung nanti kita recap siapa dapat siapa nanti tugas tambahannya. Nanti biar saya izin sama Kevin. Oke, tapi yang penting kalian lulus semua. One last question Pak. One last question. Ya. Tadi Bapak bilang PowerPoint ini nggak perlu ya. Jadi kita nanti nge-demo aplikasinya aja ya atau website-nya ya. Ya, aku sekarang malah orangnya nggak terlalu suka PowerPoint ya. Nomor 1 banyak informasi yang hilang di PowerPoint itu. Sekarang malah orang-orang data analisis tuh presentasi pakai Python. Dari Python, langsung dari R, langsung dari Tableau. Tableau sendiri sudah ada story. Kalau yang belajar Tableau sekarang. Jadi nggak perlu lagi PowerPoint. Ya. Software kamu sendiri sebagai presentasi kan, karena dia UI, ya, diklik ke sini, diklik ke sana, kan gitu, ya. Oke, so make sure your program works well, at least link-linknya kalau diklik itu ada yang keluar di situ ya, itu aja.
Oke, mengenai isinya ya enggak, ini cuma mockup. Kalau mockup tuh nggak jadi lah, nggak jadi program ya. Kalau mau jadi program ya syukur. Tapi at least desainnya jadi. Karena SE itu dia sampai desain, nggak bikin program. Meskipun kalian bisa bikin program tuh lebih lengkap lagi. Oke, any more question? I think that's it. That's it. Oke. Aman. Ya, pasti Thank you for today ya. Ya. Tetap sehat. Terima kasih, Pak. Dan tetap semangat ya. juga, Pak. Oke. Sehat terus, Bye for Pak. now. Happy birthday, Pak. Oke, thank you.